pagi anak-anak. Hari ini kita kembali bertemu di Sunday School. Sekiranya kita semua mempersiapkan diri untuk kita bisa belajar bersama firman Tuhan ini. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami ucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa hari ini Kau telah kumpulkan kami bersama untuk bisa belajar akan firman-Mu ya Bapa. Sekiranya hikmat yang daripadamu terus bersama hamba-Mu ini untuk bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan firman ini tidak keluar sia-sia, melainkan dapat tertanam di hati anak-anak Sunday School, dan firman ini akan terus terbawa menjadi minyak yang cukup untuk sampai di hari akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita belajar tentang raja dari Israel Utara, yaitu Yerobeam II. Kita baca ayat pembukanya di 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama. Di ayat 23, dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Arti nama Yerobeam adalah tolonglah rakyat bertambah banyak. Yerobeam merupakan raja keempat dari dinasti kelima di kerajaan Israel Utara. Raja yang ke-13 kerajaan Israel Utara. Ayatnya ada di 2 Raja-Raja 14 ayat 16 sampai 29. Ayah dari Yerobeam adalah Yoas. Yerobeam memerintah selama 41 tahun dari tahun 793 sebelum Masehi sampai 753 sebelum Masehi. Yerobeam merupakan raja yang jahat. Yerobeam II telah menjadi wali raja dan memerintah bersama Yoas sejak 12 tahun sebelum kematian Yoas. Nabi-nabi yang beraktivitas pada zaman Yerobeam II adalah Nabi Hosea, Nabi Amos, dan Nabi Yunus. Yerobeam II telah mengamankan wilayah yang terluas di Israel Utara. Itu dikarenakan karena Raja Yerobeam ini banyak berperang melawan musuh dan menang, sehingga masa pemerintahannya sangat panjang dan yang paling makmur dibandingkan dengan seluruh raja-raja Israel Utara, karena ia memerintah selama 41 tahun lamanya. Kita lihat di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk Hamat sampai ke Laut Araba. Hamat adalah sebuah kota yang menunjukkan batas paling utara dari Israel Utara, yaitu ujung atas dari Israel Utara. Laut Araba atau Laut Mati menunjukkan batas paling selatan dari Israel Utara. Laut Mati ini lokasinya berada di bawah, di batas paling ujung dari wilayah Israel Utara. Kita bisa lihat gambar petanya di bawah. Di sebelah kiri yaitu pada masa pemerintahan ayahnya, yaitu Raja Yoas. Kita bisa lihat gambar yang berwarna coklat, di mana wilayah kekuasaan Israel Utara tidak begitu luas, tidak begitu besar,
Tapi di sebelah kanan, sewaktu Yerobeam mengambil alih kekuasaan dari ayahnya, Yerobeam berperang, mengalahkan musuh, dan mempunyai wilayah yang lebih luas, lebih besar dibandingkan raja-raja yang lain. Dan juga Nabi Amos adalah nabi yang beraktivitas pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II ini. Kelimpahan yang dinikmati oleh Yerobeam II sepenuhnya adalah hasil dari pertolongan Allah. Allah melihat kesengsaraan bangsa Israel. Kita lihat ayatnya di 2 Raja 14 ayat 26. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Tidak ada lagi penolong bagi bangsa Israel. Allah mengerti penderitaan yang dialami Israel Utara. Dan Allah tahu tidak ada lagi yang dapat menolong mereka. Maka Allah bertekad menyelamatkan mereka. Karena Allah telah mendengar seruan mereka dan memperhatikan mereka. Dan jika Allah yang Maha Pengampun dan penuh kasih memperhatikan kesengsaraan kita, maka Ia akan melepaskan kita dari penderitaan kita. Dan kedua, Allah mengingat perjanjiannya. Kita baca ayatnya di 2 Raja-Raja 14 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan nama Israel dari korong langit. Jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Tuhan tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan orang-orang Israel dari kolong langit. Berarti Tuhan tuh mengingat perjanjian yang telah dibuatnya dengan para leluhur, yaitu dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia tidak mau memusnahkan mereka. Pada masa itu, kerajaan Israel Utara sangat berlimpah dengan dosa. Tetapi Allah melihat penderitaan mereka, mengingat perjanjiannya di masa lampau. Maka Allah bertekad untuk menyelamatkan mereka. Allah membantu mereka menjatuhkan bangsa Aram karena Elisa telah bernubuat bahwa Israel akan memukul jatuh bangsa Aram. Oleh karena itu, masa keemasan Yerobeam II dapat terjadi karena kasih karunia Allah yang setia akan perjanjiannya serta kasih-Nya yang berdaulat. Allah melimpahkan berkat dalam jumlah terbesar dan mengirimkan paling banyak nabi pada masa Yerobeam II. Ia menegakkan kerajaan Israel Utara yang sedang mengalami kemerosotan dan terus diberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Pada waktu itu, Nabi Hosea dapat merasakan tingkat kebobrokan moral yang merajalela pada masa Yerobeam II di kerajaan Israel Utara. Dari luar, tampak terjadi kemakmuran, kedamaian, tetapi kenyataannya hanya kalangan kecil saja yang menikmati kekayaan tersebut. Kenyataannya orang-orang miskin dan melarat telah ditekan, dieksploitasi oleh para pemimpin. Para pemimpin itu menerima uang suap, menjalani kehidupan yang penuh foya-foya, pemborosan, kebejatan. Sedangkan orang-orang yang kecil, orang susah, makin ditindas. Pada saat itu, kekerasan dan tekanan telah merajalela. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan pertumpahan darah. Bangsa itu melakukan pelanggaran-pelanggaran dan melakukan hal-hal yang tidak adil untuk mendapatkan kekayaan. Dan dengan kekayaan itu, mereka mempersembahkan korban kepada Allah.
Oleh karena itu, Allah tidak bisa menerima persembahan mereka karena apa yang mereka persembahkan adalah hasil dari dosa. Selama 41 tahun pemerintahan Yerobeam, tidak ada satupun tempat yang tidak ternodai. Bahkan setiap pelosok kerajaan Israel Utara telah menjadi rusak, membusuk, berborok, dan menderita penyakit parah. Walaupun Allah telah sangat sabar dan menganugerahkan kepadanya kasih dan rasa sayang yang tidak terbatas, Yerobeam II terus-menerus berjalan di dalam jalan kedurhakaan, jalan dosa, dan akhirnya ia mati. Dan dinasti Yehu musnah seluruhnya pada masa pemerintahan Zakaria putranya. Dengan kata lain, kemakmuran yang dinikmati pada masa Yerobeam II sesungguhnya adalah sebuah kemakmuran palsu. Tampaknya mereka sangat sukses telah mencapai puncak kemakmuran di dalam sejarah kerajaan Israel Utara. Tetapi di dalam kehidupan yang penuh dengan foya-foya, pemborosan, kebejatan yang terjadi di seluruh jalanan. Dan ini sama sekali bukan yang Tuhan inginkan. Kita simpulkan hari ini, kesimpulannya, kita harus sedalam-dalamnya menyelidiki jiwa kita agar dapat melihat apa yang sedang berdiam dan mendapatkan kepuasan dengan kemakmuran palsu yang tampak dari luar saja. Padahal hati kita penuh dengan dosa, kejahatan yang tidak diketahui orang lain. Kita tidak boleh meniru seperti Raja Yerobeam II ini, karena dia telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menindas rakyat kecil, melakukan kejahatan untuk mendapatkan kekayaan. Dan seperti kelihatannya di luar, dia sangat makmur, tetapi semua itu adalah palsu, karena di dalamnya penuh dengan kebobrokan, penuh dengan dosa. Mari kita renungkan firman hari ini, maka kita harus selalu berada di jalan Tuhan, harus selalu taat akan firman Tuhan, dan harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dan berkenan, hidup kita berkenan di mata Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami ucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa atas kasih karunia firman-Mu hari ini, di mana Kau telah menyadarkan kami, Kau telah membuka hati kami agar kami tidak selalu fokus kepada kemakmuran dunia saja, yang merupakan kemakmuran palsu yang tampak dari luar, tapi kami bisa terus taat dan hanya memegang firman-Mu saja yang akan berbuah kepada surga-Mu ya Bapa, sehingga kami layak untuk bisa masuk ke dalam surga. Kami serahkan ya Bapa sisa waktu hari ini semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.